Oke, selamat datang di live show dengan saya Ronald Frank. Semoga nanti saya bisa banyak bikin live show. Ngomong-ngomong tentang 12 teknik jitu memikat wanita. Nah, sekarang kenapa ada yang dapat hasil di atas ekspektasi dan ada yang dapat hasil sedikit di bawah ekspektasi. Oke, itu karena yang saya sebut dengan eh, nasib. Jadi memang pada saat kita melakukan perubahan, perubahan itu bisa sesuai dengan keinginan kita atau bisa juga tidak. Kenapa seperti itu? Karena hidup itu bervariasi, kadang dia di luar ekspektasi, kadang di bawah ekspektasi. Namun perubahan yang datang itu pasti akan datang jika kita melakukan perubahan. Oke, cepat atau lambat, kecil atau besar itu pasti datang. Jadi sangat penting. Oke, dan sangat penting kamu untuk mencoba banyak hal termasuk coba teknik 12 teknik jitu yang ada linknya di bawah. Setidaknya coba sampelnya, bereksperimen selama seminggu, dan ingat perubahan itu menurut saya tidak penting besar atau kecil ya. Perubahan itu tidak terlalu penting besar atau kecilnya. Yang jelas perubahan itu ada gitu. Jadi uh, besar atau kecil itu urusan belakangan. Yang penting ada perubahan. Oke. Okay? Nah ini biasanya ya, entah gimana yang saya temui adalah perubahan besar itu bisa datang secara tiba-tiba dan kita wow excited, tapi most of the time kebanyakan perubahan besar itu butuh waktu. Jadi uh, butuh waktunya bukan progresif ya, progresif itu seperti ini. Progresif ya, jadi dari satu ke dua ke tiga ke empat ke lima ke enam ke tujuh itu progresif. Nah perubahan besar nggak progresif, itu yang aneh. Jadi saya mempelajari spiritual juga, nanti kalau kalau ada waktu kita bahas spiritual, itu sangat luar biasa. By the way, di 12 teknik jitu memikat wanita kan, ya kalau kamu udah beli, kamu juga pasti udah tahu banyak hal spiritual yang saya bahas di situ, kayak contohnya em, keseimbangan yin dan yang, terus oh nanti saya mau bikin materi lagi ya. Itu judulnya Godlike. Atau kita bahas Godlike aja di sini. Oke, ya, tapi by the way, saya mempelajari spiritual, perubahan besar itu datang tidak progresif, melainkan itu seperti ini grafiknya. Rata, terus kalau kita sabar terus, sabar, boom, tiba-tiba besar. Karena kita dites gitu, ini beneran kita melakukan perubahan, ini beneran niat nggak? Atau kita kembali lagi ke eh, preset sebelumnya. Kita sebelumnya A, kita ingin melakukan perubahan, kita lakukan B, terus B, 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 B. Kadang kita diuji untuk balik ke A, tapi ya kita terus tiba-tiba boom. Bahkan lebih lebih gila lagi. Kalau yang pernah ikut seminar saya ajar pernah bilang bahwa perubahan itu adalah huruf J. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu itu nggak langsung naik, itu kita jatuh dulu, jatuh sampai bawah. Itu kita desperate di mana kita akan berpikir ini lanjut apa enggak nih, mau nyerah apa enggak, dan kita bilang nyerah ya udah, nyerah hilang. Tapi kalau kita bilang mau lanjut tiba-tiba naik cepat. Oke, jadi perubahan itu bisa datang secara cepat, bisa datang tidak cepat. Yang jelas perubahan yang paling penting adalah bukan besar atau kecilnya, melainkan perubahan itu sendiri. Nah, cepat atau lambat perubahan besar akan datang, tergantung bagaimana kita menyikapi hal-hal apa yang datang. Oke? Nah, ada 3 level menuju pria idaman. Nah, sekarang saya jelaskan dulu definisi pria idaman yang saya maksud. Ya, pria idaman di sini sehubungan sama wanita, bukan sehubungan dengan kehidupan pekerjaan. Tapi memang sebetulnya pria idaman itu terintegrasi sih. Hidupnya oke, keuangan oke, teman-temannya oke, wanita oke. Dia all in one. Tapi yang saya maksud di sini pria idaman menuju 3 level menuju pria idaman adalah sehubungan dengan wanita. Itu maksudnya, ya. Supaya jelas dulu. 3 level menuju pria idaman sehubungan dengan wanita. Nah, 3 levelnya apa? Yang pertama, kita tidak punya kekuatan. Oke, tidak punya kekuatan, kita
suka sama cewek gitu misalnya. Kita mau dia tapi there's nothing we can do. Pokoknya kita loser lah, gitu ya sebutnya ya, level pertama. Atau bahkan lebih parah dari loser, kita itu bad luck. Bad luck. Dengan kata lain, apapun usaha yang kita lakukan, bad luck. No, no result. Mau belajar inilah, mau belajar itu, pick up artist lah, mau teknik A B C D lah, apapun segala macam, tetap aja Tuhan seperti tidak mengizinkan. Ya, kamu pasti nggak tahu deh. Pasti di antara beberapa ratus orang di sini di room pasti juga sudah merasakan seperti itu. Semua usaha yang dilakukan it's it's bullshit, bad luck, selalu bad luck. Seperti kita seperti melawan Tuhan gitu. Kayaknya eh, semua usaha itu digagalkan. Like this is crazy. Nah itu level satu. Oke? Okay? Bahkan lebih parah kita nggak melakukan apa-apa. Atau jika kita melakukan sesuatu ya gagal terus. Nah, itu yang paling pusing tuh. Level 2 adalah jalan menuju pria idaman. Level 2 adalah kita mengejar wanita. Nah, itu level 2. Jadi kita mengejar wanita dengan kata lain, ada yang kita suka, kita kejar-kejar mereka. Kejarnya gimana? Kejarnya kita kasih waktu, telepon, anterin, pokoknya waktu kita buat dia semua. Terus traktir, kasih-kasih hadiah, pokoknya waktu, energi, tenaga, semua kita berikan untuk tanda kutip mengejar sang wanita. Pria mengejar sang wanita dengan apapun bentuknya. Nah, mengejar sang wanita juga termasuk belajar ini, belajar PW, belajar materi-materi tentang cara mendapatkan wanita, terus belajar pick up artis. Pokoknya ada cewek nih, gimana caranya kita menggunakan teknik yang ini, teknik yang itu, A, B, C, D. Pokoknya untuk dapetin dia. Dengan kata lain, kita berusaha. Berusaha mendapatkan wanita. Berusaha mendapatkan wanita. Nah, kalau usahanya berhasil, kita dapat hadiah, yaitu si wanita. Nah, itu level 2. Hmm. Yang terjadi pada saat level 2 adalah perubahan terjadi. Kita mendapatkan wanita, iya memang. Tapi wanitanya di bawah ekspektasi dan kita capek berjuang memperjuangkan cinta. Dan yang lebih gila adalah kita berjuang untuk mendapatkan cinta dan berjuang untuk mempertahankannya. Jadi cinta adalah kerja keras. Seperti karir. Oke, orang yang meniti karir kerja keras hanya untuk mendapatkan gaji bulanan yang naik gajinya sekitar 10 tahun sekali. Oke. Nah, biasanya di level 2, capek sekali. Dan kalau putus atau wanitanya pergi, yang sakit hati pasti prianya. Kenapa? Karena dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan, bekerja keras untuk mempertahankan, tapi gagal. Nah, kerja keras untuk mendapatkan dan mempertahankan wanita itu disebut investasi emosi. Di dalam 12 strategi itu diajarkan tentang investasi emosi. Pada saat kamu sudah berinvestasi emosi, maka kamulah yang akan merasa dirugikan, kamulah yang akan merasa sakit hati, dan kamulah yang akan um, stres. Itu level 2 biasanya yang terjadi. Atau yang terjadi di level 2 adalah wanitanya semena-mena. Pernah kamu merasakan wanita yang semena-mena? Sebelum atau sebelum pacaran atau pada saat pacaran dia semena-mena, eh, dan dia tidak respect atau dia tidak menghargai kamu. Oke, kamu seperti budaknya, suruh gini suruh gitu, begini begitu, dan kamu tiap hari sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, kamu yang kamu pikirkan hal pertama adalah panik dan was-was dan takut kehilangan dia, dan kira-kira hal apa yang bikin dia bahagia supaya dia nggak pergi dan dia semena-mena sama kamu dengan berbagai macam aturan dan
hidup seperti hidup di neraka, seperti di penjara, kamu muak dengan tingkah laku aneh dan tingkah laku bicinya sang wanita, namun kamu tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini karena kalau kamu keluar dari lingkaran setan, kamu pikir kamu tidak dapat mendapatkan wanita lagi dan kamu stres. Jadi mau nggak mau harus di penjara daripada kehilangan dia, daripada gue galau. Nah, pasti pernah merasakan itu bukan? Atau alasannya, kamu tidak ingin melepaskan sang wanita karena susah dapetnya. Ya, kamu pasti tahu apa yang saya bicarakan. Jadi, pada saat di level 2 kamu jadi budak sang wanita gitu lah ya. Pacaran itu nikmatnya segini, stresnya segini. Itu disebut dengan pejuang cinta. Pejuang cinta adalah orang yang berjuang 10 tahun demi cinta dan hanya mendapatkan 5 menit cinta. Nah, itu pejuang cinta. Level 2. Nah, yang mengkhawatirkan pada saat pria berada di level 2 dan dia menikahi wanita yang dia dapatkan dari level 2, saya punya banyak teman yang seperti itu. Teman-teman pria saya yang biasanya dapat melakukan apapun, big adventure, mereka bebas melakukan apapun, bisa bereksperimen ini itu, membuat hal besar, bereksperimen segala macam, traveling, melakukan hal gila, bahagia, happy bersama teman-teman mereka pada saat mereka menikah dengan wanita yang memperbudak mereka. Tiba-tiba mereka jadi pandangannya jadi kecil, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka setiap hari takut dimarahin sang wanita, takut dengan istrinya. Oh, dia kenapa? Oh, dia begini, dan mereka tidak dapat menjadi seperti dulu lagi sebelum menikah. Mereka tidak bebas, mereka tidak ekspresif, mereka tidak bahagia. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara membuat wanita ini tidak marah dengan view yang kecil sekali. Kamu juga pasti tahu apa yang saya bicarakan, bukan? Nah, itu. Hati-hati kalau masih level 2. Tapi ada level ketiga. Level ketiga adalah di saat kamu tidak melakukan apa-apa, okay? Di saat kamu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa maksudnya sehubungan dengan wanita ya. Tidak melakukan apa-apa, namun wanita yang mengejar kamu, wanita yang memperjuangkan cintanya demi kamu, wanita yang mempertahankan cintanya demi kamu, dan mereka melayani kamu seperti seorang raja. Oke, nah itu level 3. Ada nggak level 3? Ya, ada. Saya sudah mengalaminya. Banyak juga teman-teman saya sudah mengalaminya. Dan sisi gelapnya, oke, sisi gelapnya. Pada saat kamu sudah mencapai level 3, di mana wanita datang, terus ingin intim dengan kamu, terus tiap hari mereka bukan satu ya, tapi banyak ya wanita ya. Entah itu teman, entah itu TTM, entah itu pacar, mereka selalu telepon kamu untuk nanyain kabar kamu. Walaupun hanya sekedar teman, tapi teman yang luar biasa ini wanita ya. Terus ngajak kamu jalan. Kemana? Jalan yuk, jalan yuk. Pokoknya kamu menjadi tanda kutip seseorang yang disukai wanita. Oke. Gak usah ngomong intim aja dulu. Dari teman-teman wanita aja disukai lah. Kamu sebagai seorang yang diundang terus kalau mereka mau jalan kemana gitu. Kamu seorang yang menyenangkan di mata mereka. Dan kamu nggak mesti kerja keras gila-gilaan untuk memenangkan persahabatan mereka. Ini masih ngomong level sahabat lah, persahabatan itu. You just relax, easy, dan mereka ngajak jalan, ayo jalan, terus ngobrol, hahihi, pulang mereka senang gitu. Jadi kamu selalu dikelilingi oleh wanita-wanita yang tidak bikin pusing ya, tapi make you happy gitu. Dan kamu nggak perlu berjuang keras karena dengan menjadi diri sendiri itu sudah sangat menarik gitu. Oke, jadi itu level 3 dan
soal hubungan relationship level 3, wanita itu melihat kamu sebagai seorang yang dihormati. Setiap perkataan yang kamu katakan itu menjadi inspirasi buat sang wanita dan dia cuma bisa berkata wow. Walaupun kamu cuma ngomong, hari ini nggak ngapa-ngapain, males. Hal-hal seperti itu bagi wanita wow gitu. Atau kamu gombal-gombal yang bagi wanita tuh cupu banget gitu. Terus, lu gombal nggak jelas gitu. Tapi bagi yang sudah melihat kamu sebagai the king, apapun yang kamu ngomong itu wow gitu. Dan pada saat mereka melihat kamu, mereka mikirnya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat orang ini bahagia? Itu level 3. Dan itu jarang sekali dibahas dimanapun. Kenapa? Karena kita sudah terkondisi dan terprogram dari kecil. Kalau ingin mendapatkan hasil luar biasa harus kerja keras, banting tulang, jedotin kepala. Dan itu salah. Ya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, tapi tidak kerja keras mati-matian, tidak berjuang. Jangan berjuang demi cinta. Karena cinta tidak butuh perjuangan, tapi perjuangan yang butuh cinta. Oke. Okay. Kamu kalau kalau ke klik link di bawah itu nanti kamu akan dibawa ke halaman sampel 12 teknik jitu. Di situ ada video. Saya bikin video yang judulnya Jangan Berjuang Demi Cinta. Nah, itu kamu harus nonton. Penting untuk menjelaskan hal ini. Nah, jadi level 3 ini itu sangat luar biasa. Yang gilanya sih, wanita tuh rela melakukan apa aja demi kamu. Rela, mereka nurut. Bahkan mereka, it's just too good to be true kan. Kamu cuma ngomong bercanda, mereka benar-benar melakukan itu gitu. Dan itu indah gitu. Dan tapi satu hal ya, sisi gelapnya, kalau kamu sudah menguasai level 3 ini, kamu udah tahu caranya untuk tidak melakukan apa-apa dan wanita mendekati kamu bahkan mengejar kamu. Kamu harus punya moral atau kamu harus setidaknya jadi bijak supaya tidak menggunakan hal ini untuk merugikan wanita gitu. Jangan jangan mentang-mentang wanita tuh ngejar kamu, baik sama kamu, melakukan apapun yang kamu mau. Kamu semena-mena sama mereka gitu. Bisa semena-mena memperlakukan mereka aneh-aneh di depan orang. Itu bisa semua. Tapi jangan lakukan itu sih karena ada karma-karma tersendiri. Ya nggak tahu deh ada karma apa nggak. Yang jelas kalau saya pribadi dulu ya pernah pernah eksperimen, sejauh apa sih ini cewek bisa menganggap gue raja dan menganggap setiap perkataan gue itu perkataan saya itu sebagai perintah gitu untuknya. Dan ya saya merasa sekarang di luar batas sih dulu ya, waktu eksperimen di luar batas untuk melihat dia bisa ngapain aja gitu di depan orang nih, teman-teman gue. Bisa nggak dia Misalnya bisa nggak dia itu sampai memohon cinta dia sama gue gitu, cinta dia sama saya, terus diliatin orang-orang gitu. Ya, itu bisa aja gitu tapi nggak, sebetulnya hati kecil nggak tega juga sih untuk melakukan itu. Jadi one thing for sure, kalau level 3 ini atau yang disebut godlike ini sudah kamu kuasai, kamu harus punya hati untuk jangan semena-mena dengan wanita. Karena nanti kalau mereka sedih, mereka nangis, hati kecil kamu juga nggak tega. Walaupun ego kamu bilang, wah, cewek secakep dia, rela melakukan pengorbanan buat gue, dan gue bisa pamerin pengorbanannya di depan teman-teman gue, bla bla bla. Itu ego ya, tapi hati kecil merasa nggak tega. Jadi level 3 ini harus digunakan dengan kebijaksanaan, dengan menggunakan hati, jangan main-main semena-mena gitu. Oke, nanti kita bahasnya abis ini nih, godlike. Nah itu gila. Tapi nggak panjang-panjang ya, eh, karena waktu juga. Oh, by the way, pengumuman, saya akan adakan seminar PW. Oke, seminar PW akhirnya.
2013 setelah banyak request. Banyak banget yang request seminar PW private coach, namun akhir-akhir ini saya sibuk. Terus banyak orang sibuk ngapain sih? Sibuk bisnis, sibuk bla bla. Saya jawabnya sibuk menikmati hidup. Setelah sekian lama, saya bersenang-senang. Akhirnya saya adakan juga untuk 2013. By the way, kemarin yang di Jakarta yang nonton Pitbull pasti kepanasan ya. Karena saya juga nonton Pitbull kepanasan. Kalau um, bisa lihat foto-foto saya di Twitter saya. Saya chat ya. Twitter saya adalah yang belum add harap di, yang belum follow harap di follow. Oke. Okay. Nah, itu Twitter saya di box chat. Kamu pasti lihat. Follow sekarang. Di situ banyak juga foto-foto saya bersenang-senang dengan hidup karena hidup itu indah. Jadi harus diabadikan melalui foto. Kamu bisa lihat juga di Twitter saya. Kemarin nonton Pitbull, seru. Nah, terus ada video. Saya buat video. Sekarang kan kalau yang main Instagram ya. Instagram. Itu ada Insta video namanya. Kamu bisa record video 15 detik. Nah, itu juga seru tuh main Instagram. Saya juga banyak foto-foto sama video tuh di Instagram. Dan kamu harus lihat foto-foto dan videonya. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah perayaan akan indahnya hidup. Oke. Jadi karena hidup itu indah, kamu harus mengabadikannya entah dengan foto atau video. Dan Instagram merupakan salah satu tools yang bagus untuk menginspirasi orang-orang, siapapun itu, entah teman kamu, entah orang-orang yang baru kenal akan indahnya hidup. Jadi saya membuat akun Instagram untuk merayakan betapa indahnya hidup saya by the way. Tapi semoga itu jadi inspirasi buat kamu merasakan indahnya hidup juga. Dan kamu bisa terinspirasi dari foto-foto dan video yang ada di Instagram saya by the way. Nah, kamu bisa bisa add juga Instagram saya. Saya ketik ya di chat Instagram. Nah, tuh Instagram saya. Silakan bisa lihat foto, video, dan merasakan indahnya hidup. Setidaknya hidup saya. Dan bisa jadi inspirasi buat kamu by the way. Oke. Okay. Ya, kembali lagi ke seminar PW. Saya akan mengadakan seminar PW mulai dari 12 Oktober sampai Desember. Akan ada 16. Oke, akan ada 16 seminar tanggal 12 sampai 13 Oktober. 12 Oktober ya sampai akhir Desember. 16 seminar. Nah, 16 seminar ini apa aja? Saya akan mengadakan di 5 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya. 5. Banyak request yang bilang bikin di luar Jawa kayak di Medan, di Sulawesi, di mana lah tempat-tempat aneh pun mereka minta untuk saya adakan di sana. Ya saya bisa lakukan itu, saya bisa buat di mana saja. Saya bisa adakan di mana saja seminar luar Jawa, cuma terus terang aja sayanya yang malas. Oke, maafkan atas kemalasan saya. Bukan maksud hati untuk tidak membuat seminar, namun saya ingin kamu yang datang ke 5 kota ini. Karena supaya kamu membuktikan betapa kamu seriusnya ingin belajar. Dan beruntungnya jika kamu ada dalam 5 kota ini. Karena kamu tidak jauh-jauh dari pelajaran PW pastinya. Oke, jadi Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Oke, nanti kamu bisa temui infonya tentang seminar ini, tanggal-tanggal pastinya, terus tempatnya. Ingat ya, dimulai dari 12 Oktober sampai akhir Desember. 16 seminar, 5 kota. Bisa di website seminarpw.com. Saya tulis di chat. Seminarpw.com. Nah, itu. Kamu bisa lihat infonya situ. Sementara saya belum upload karena memang ada beberapa tempat yang belum final. Tapi setelah final, saya telepon mungkin besok. Saya pastikan saya taruh di seminarpw.com infonya. Lalu, ya 16 seminar ini tentang apa saja? 5 seminar yang Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya itu
super seminar, seperti biasa, seminar 2 hari yang mengajarkan tentang materi dasar atau fondasi dari PW. Super seminar. Nah, setelah itu saya akan membuat mini seminar, tapi sebetulnya bukan mini seminar juga sih. Saya sebut mini seminar karena saya bandingkan dengan durasi waktunya. Kalau super seminar 2 hari, mini seminar ini 1 hari gitu. Nah, sebetulnya kurang 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 bagus juga disebut mini seminar. Mungkin sebutnya seminar berdasarkan topik spesifik. Jadi nanti saya akan punya seri-seri seminar yang membahas topik spesifik. Contohnya relationship. Oke, satu seminar khusus tentang relationship. Bagaimana kalau kamu sudah pacaran untuk supaya ya langgeng dan lain-lain. Seminar tentang 12 teknik Jitu. Saya akan buat seminar live-nya tentang 12 teknik Jitu, tentang teknik-teknik khusus. Misalnya ada teknik flirting, itu satu seminar sendiri, flirting. Storytelling, satu seminar sendiri. Karena memang bahasannya itu panjang sekali ya. Kalau di super seminar, kadang waktunya itu jadi ngolor. Biasanya harusnya itu sampai jam 7 malam. Kadang bisa, karena pertanyaan banyak dan juga materinya begitu banyak. Kadang bisa sampai jam 10 malam. Itu kadang saya waktu itu pernah saya bikin seminar, itu nggak 2 hari nggak selesai. Akhirnya dilanjutkan minggu depannya. Materinya itu sangat, sebetulnya simple, nggak kompleks, sederhana. Cuma dalam. Nah, untuk mendalaminya ini yang butuh waktu. Jadi saya bikin seminar-seminar khusus untuk membahas teknik-teknik spesifik. Saya juga akan buat seminar khusus tentang godlike. Bagaimana caranya? Tidak terlalu banyak melakukan apapun dan dikejar wanita. Nah, itu juga ada lagi sebenarnya. Oke, nah, topik-topik bahasan apa aja dari mini seminar ini nanti saya akan posting juga di seminarpw.com. Jadi pastikan kamu cek seminarpw.com. Saya akan kabarkan kamu melalui email. Oh, by the way, yang punya email Gmail, yang pakai Gmail, itu kan ada fitur baru yaitu apa namanya tuh? Tab, tab ada 3 tab itu loh yang di atas Gmail. Terus ada tab primary, sosial, sama satu lagi primary, sosial, promotion. Saya ngirimin email banyak nggak dibuka karena mungkin masuk ke tab promotion. Jadi kamu kalau mau cek email dari saya, by the way kamu harus cek email dari saya karena memang saya kasih materi-materi bagus. Saya nggak pernah email dengan yang macam-macam. Pokoknya begitu saya email ya itu penting intinya. Oke, saya jarang email, tapi begitu email saya kasih materi, kasih pengumuman yang penting. Cek di promotions, tab promotionsnya Gmail, nah itu ada tuh. Email saya masuk situ. Jadi banyak yang nanyain kok katanya kirim email tapi nggak ada emailnya. Ya, itu di tab promotion itu. Oke, jadi pastikan kamu cek tab promotion, di situ ada email dari saya. Masuk ke situ. Kamu juga bisa set di mana email saya supaya masuk ke dalam primary inbox. Jadi klik promotion, lihat email dari saya, drag aja tuh, drag ke primary. Nah, langsung di situ ditanya kamu mau email dari Ronald Frank masuk ke primary, klik yes. Udah gitu aja. Nah, jadi pastikan kamu cek email, kalau kamu pakai Gmail, cek tab promotion, itu penting. Oke, saya akan kabarkan pada saat saya sudah posting di seminarpw.com tentang mini seminar dan super seminar. Seminarpw.com ya, tentang spesifiknya seminarnya apa. Nah, ada lagi satu kabar baik, yaitu kalau kamu membeli 12 teknik jitu memikat wanita, kamu dapat voucher. Oke, dapat voucher. Voucher apa? Voucher seminar. Berapa besar nilai voucher seminarnya? 1 juta. Gila ya? Ngasih voucher 1 juta, nggak main-main. Ada 2 macam. Dalam voucher itu ada 2 macam vouchernya. Satu voucher super seminar itu seharga senilai 500.000. Jadi kalau kamu mau ikut super seminar nanti, kalau kamu beli 12 teknik jitu memikat wanita dapat voucher. Kamu bisa gunakan voucher itu untuk ngurangin bayar seminarnya. Kalau misalnya, jadi kalau harga seminar dikurangi harga voucher yaitu 500.000. Mini seminar, eh, maksudnya tipe voucher kedua,
Itu untuk mini seminar. Jadi super seminar 500.000 nilainya. Untuk mini seminar itu ada 5 vouchernya, 5 macam voucher untuk masing-masing topik. Itu senilai 500.000, masing-masing 100.000. Jadi ada 5 voucher untuk mini seminar. Karena kan bahasannya banyak. Ada 5, masing-masing 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Jadi 500.000. Jadi total 1 juta. Nah, gilanya, kalau kamu beli 12 teknik jitu memikat wanita, vouchernya yang 2 macam tadi, yang senilai 1 juta, itu bisa kamu gandakan. Bisa gandain sebanyak 5 kali. Oke, jadi kamu ngajak teman nih, ya udah gandain aja vouchernya. Nanti teman kamu bisa dapat diskon juga, bisa dapat potongan juga dari voucher itu. Jadi dengan kata lain, kalau kamu gandain nih, kasih ke teman-teman 5 orang ya. Di luar 5 orang udah nggak bisa lagi. 5 orang itu termasuk kamu, jadi 4 orang teman. Eh Kalau misalnya vouchernya senilai 1 juta, kamu gandain 5, kasih ke 4 teman kamu, itu nilainya 5 juta. Bayangin, 5 juta. Voucher seminar buat kamu dan teman-teman kamu. Oke? Nah, kamu bisa dapatkan voucher ini, bisa ikutin seminar PW dengan potongan harga kalau kamu beli 12 teknik jitu memikat wanita. Oke? Bukan hanya itu, kalau kamu membeli 12 teknik jitu memikat wanita, kamu juga akan mendapatkan online training. Saya akan melakukan hal-hal seperti ini nih, video live selama sebulan penuh, masing-masing seminggu sekali. Saya akan jawab semua pertanyaan kamu pada saat kamu menggunakan 12 teknik jitu. Oke, jadi kamu dapat modul 12 teknik jitu, dapat voucher seminar senilai 1 juta, bisa dikali 5, dan kamu juga dapat pelatihan online seperti ini. Kamu bisa lihat muka saya seperti ini. Dan semua pertanyaan kamu saya jawab. Oke, semua pertanyaan kamu saya jawab. Pelatihan online. Jadi sangat menguntungkan sekali kalau kamu beli 12 teknik jitu memikat wanita. Linknya ada di bawah. Isinya juga ada sampel. Kamu bisa coba sampelnya. Terus kamu juga bisa beli 12 teknik jitu memikat wanita. Dapat voucher, pelatihan online, dan modul. Linknya juga ada di bawah. Di page-nya itu ada cara memesannya. Dan kabar buruknya adalah saya akan tutup penjualan 12 teknik jitu memikat wanita hari Jumat. Hari Jumat minggu ini saya tutup. Setelah hari Jumat udah kamu nggak bisa dapat 12 teknik jitu memikat wanita, nggak bisa dapat pelatihan online, nggak bisa dapat voucher seminar. Saya tutup pemesanan, sold out. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya kapan buka lagi 12 teknik jitu memikat wanita? Saya mau beli misalnya hari Jumat ini nggak bisa. Jawaban saya tidak tahu. Tergantung mood. Oke. Jadi yang jelas, kamu mau dapat voucher seminar, mau dapat online training selama 1 bulan penuh dengan saya langsung seperti ini, lihat video, sama modul 12 teknik jitu memikat wanita, segera pesan produk 12 teknik jitu memikat wanita. Oke? Itu pengumumannya. Penting sekali, harus kamu pahami. Dan sekarang saya ingin membahas 2 teknik dari 12 teknik jitu memikat wanita secara mendalam. Setelah itu sesi tanya jawab, setelah itu saya akan bicara sedikit tentang godlike. Nah, investasi emosi adalah teknik yang paling canggih sebetulnya menurut saya. Kenapa? Karena itu adalah uh, fondasi atau basis dari kesetiaan. Oke? Investasi emosi dapat membuat seseorang sulit. Saya ulangi, sulit melepaskan sesuatu atau seseorang. Nah, sulit melepaskan sesuatu atau seseorang itu punya sisi baik dan punya sisi buruk. Namun, sulit melepaskan seseorang karena investasi emosi itu sendiri bersikap netral. Namun tetap ada sisi baik, sisi buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oke? Apa sisi baiknya? Jika seseorang sulit melepaskan sesuatu atau seseorang. Sisi baiknya adalah dia akan setia. Setia. Dan dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan yang dia tidak lepaskan itu.
Sekarang, sisi buruknya apa? Sisi buruknya adalah pada saat seseorang tidak dapat melepaskan sesuatu, jika sesuatunya itu buruk, oke, seseorang yang tidak dapat melepaskan sesuatu atau seseorang jika sesuatunya itu buruk atau jahat atau tidak baik, maka seseorang yang tidak dapat melepaskan tersebut jadi sengsara. Oke? Nah, jadi dengan kata lain, investasi emosi dapat membuat wanita setia kepada kamu, dapat membuat wanita sulit melepaskan kamu. Namun, jika kamunya brengsek, atau kamu jahat, atau kamu tidak baik, atau kamu semena-mena, investasi emosi jadi sesuatu hal yang buruk. Jelas? Karena dia tidak dapat melepaskan kamu, sedangkan kamunya semena-mena gitu. Kamu bisa jadi dampak buruk buat dia. Jadi kalau kamu mau menggunakan investasi emosi untuk membuat wanita setia dan sulit untuk melepaskan kamu, moral kamu atau etika kamu dibenerin dulu. Jika moral atau etika kamu tidak benar, kamu akan merugikan wanita. Karena investasi emosi sangat powerful. Ini bisa membuat wanita itu ekstrim ya. Seperti ABG ketemu Justin Bieber. Coba lihat di YouTube. Fansnya Justin Bieber ketemu Justin Bieber tuh kayak gimana. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya. Jangan sampai kamu menjadi contoh buruk. Karena jika dia tidak dapat melepaskan kamu, nah itu bahaya bagi dia. Oke. Kedua, kalau kamu memang tidak mau, nada kutip, pacarin dia, atau terikat sama dia, atau nikah sama dia, bilang dari awal. Jangan kasih harapan palsu. Kalau kamu kasih harapan palsu, dia udah mengikatkan emosinya kepada kamu, susah ngelepasin kamu. Kamunya sendiri nanti yang akan diteror. Dan kamu yang akan menyesal, dan dia pun juga akan balas dendam sama kamu gimana pun caranya karena kamu memberikan harapan palsu. Hati-hati. Kalau memang nggak mau pacaran sama dia, mau senang-senang doang, tanda kutip, bilang. Jangan bohong. Karena kalau kamu bohong gunain teknik investasi emosi plus bullshit, ah, moral kamu harus dibenerin dulu. Oke, jadi itu sangat penting. Oke, selanjutnya investasi emosi juga berbahaya kalau wanita melakukannya ke kamu. Atau lebih bahaya lagi kalau wanita nggak pakai investasi emosi. Kadang wanita menggunakan teknik investasi emosi secara sadar atau tidak ke pria loh. Tapi most of the time kebanyakan seperti itu. Nah, tapi yang lucu, kadang wanita nggak menggunakan teknik investasi emosi. Prianya yang menggunakan teknik investasi emosi ke dirinya sendiri, terus dia melakukan itu buat wanita. Jadi dengan kata lain, si pria menghipnotis dirinya sendiri untuk melakukan kebodohan, menginvestasikan emosinya sendiri buat si wanita, padahal si wanita juga nggak pakai teknik investasi emosi ke si prianya. Prianya aja yang dong-dong. Oke. Jadi pastikan bahwa kamu jangan terlalu banyak berinvestasi emosi, dan pastikan wanita yang banyak berinvestasi emosi ke kamu. Dan pastikan juga kalau wanita berinvestasi emosi ke kamu, kamunya moral dan etikanya itu dibenerin. Jangan semena-mena. Jangan kasih janji palsu, jangan bohong. Jangan jadi sesuatu yang buruk dan wanita terikat atau setia atau sulit melepaskan sesuatu yang buruk tersebut, yaitu kamu. Oke? Jadi itu penting. Nah, sekarang investasi emosi itu sendiri apa? Investasi emosi itu adalah keterikatan emosi akan sesuatu atau seseorang. Keterikatan emosi untuk sesuatu atau seseorang. Nah, misalnya,
keterikatan emosi untuk seseorang dulu. Misalnya kamu berinvestasi emosi kepada wanita. Pada saat wanita itu pergi, kamu bakal stres, bakal sedih, bakal takut kehilangan dia atau pokoknya freak out lah. Itu untuk seseorang. Kalau untuk barang ya, untuk sesuatu, misalnya kamu punya mobil, kamu berinvestasi emosi ke mobil tersebut. Mobil tersebut kenapa-napa, kamunya stres, kamunya freak out, galau. Padahal itu mobil loh, benda loh, bukan seseorang. Dan investasi emosi juga membuat seseorang itu sulit melepaskan sesuatu atau seseorang lain. Jadi misalnya kalau kamu punya sesuatu ya, atau seseorang, kamu akan lakukan apapun untuk supaya sesuatu atau seseorang itu tidak hilang. Kalau kamu punya mobil bagus, kamu berinvestasi emosi, kamu akan eh, membuat mobil tersebut penuh dengan alarm atau security atau keamanan untuk supaya tidak hilang. Begitu juga seseorang. Kamu akan cemburu sama dia, terus eh, segala macam supaya eh, saya punya 2 miss call dari wanita pastinya. Kamu akan melakukan apapun untuk supaya sesuatu tersebut tidak hilang. Oke? Okay? Bagaimana caranya membuat wanita berinvestasi? Mungkin saya lebih jelaskan dulu mekanismenya ya. Mekanisme investasi emosi. Seperti ini. Misalkan kamu ingin beli mobil. Jangan mobil, mungkin sesuatu. Handphone. Misalkan kamu mau beli handphone. Ya, beli handphone. Ada handphone murah, ada handphone mahal kan? Anggaplah gaji kamu sebulan itu 1 juta. 1 juta. Lalu kamu beli handphone, ada 2 macam handphone. Anggaplah satu handphone 500.000 harganya, lalu kamu beli handphone juga yang iPhone, misalnya 13 juta gitu misalnya. Ya. Gaji kamu sebulan 1 juta. Kalau kamu beli handphone yang 500.000, kamu bekerja sebulan, beli handphone 500.000, ya udah. Handphone tersebut tidak segitu berharganya kan? Kamu punya handphone 500.000 ya udah. Setiap bulan juga bisa beli satu. Kamu ada di tangan. Nah, kalau kamu beli handphone mahal, 13 juta, kamu harus nabung dulu selama setahun, 13 bulan ya, setahun lebih. Untuk dapetin handphone mahal. Nah, nabungnya kamu itulah investasi. Investasi apa maksudnya? Kamu mengeluarkan sesuatu, dan sesuatu tersebut besar, untuk mendapatkan sesuatu. Pada saat kamu mendapatkan sesuatu yang mahal ini, pilih mana? Mana yang kamu lebih perhatian, mana yang kamu lebih takut kehilangan, mana yang lebih kamu rawat, mana yang lebih kamu jaga, mana yang lebih kamu servis. Handphone 500.000 atau 13 juta? Tentu saja 13 juta. Kenapa? Kamu sudah menginvestasikan banyak hal untuk mendapatkan hal tersebut. Investasi apa saja? Waktu. Kenapa? Kamu harus nunggu setahun lebih untuk ngumpulin uang. 2, investasi apa lagi? Investasi uang. Kenapa investasi uang? Karena kamu ngumpulin uang kan. 13 juta itu banyak. Sebulan cuma 1 juta untuk beli. Nah, itu udah 2 investasi. Waktu dan uang. Oke? Kamu akan takut kehilangan. Kamu akan rawat, jaga baik-baik. Seperti itu. Dibandingkan handphone 500.000. Gampang. Bisa beli kapan aja. Nah, investasi emosi adalah wanita menginvestasikan emosinya kepada sang pria. Maksudnya investasi emosi apa? Kalau uang kita tahu bentuknya, waktu kita tahu bentuknya. Kalau emosi seperti apa? Emosi adalah perasaannya. Dengan kata lain, dia lebih banyak menyalurkan perasaannya ke kamu. Biasanya kalau orang sudah menyalurkan perasaannya ke seseorang, dia juga akan menginvestasikan hal-hal lain. Seperti apa? Waktunya juga diinvestasikan, uangnya diinvestasikan, bahkan kadang badannya diinvestasikan. Oke.
Ada juga persahabatannya diinvestasikan. Jadi dengan kata lain dia sahabatan sama siapa, terus karena seseorang sahabatannya jadi retak, dia lebih memilih seorang tersebut. Kadang keluarganya jadi investasi. Jadi itulah investasi. Oke, investasi emosi akan menjurus ke banyak investasi lainnya. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan investasi emosi? Caranya dijelaskan detail di 12 teknik jitu memikat wanita. Kamu bisa mendapatkan produknya dengan klik link di bawah. Ada sampelnya. Itu saya tutup hari Jumat tanggal 6 September. Jadi kalau mau beli cepat ya. Atau paling nggak lihat dulu sampelnya. Dibahas tuntas. Sekarang bagaimana caranya membuat wanita investasi emosi? Mudah. Bukan mudah, nggak mudah juga sih. Simple. Mudah apa nggak tergantung orangnya. Kalau bagi saya sih mudah-mudah aja. Caranya membuat wanita berinvestasi emosi adalah dua hal. Satu, kamu berhenti dulu membuat diri kamu investasi emosi ke dia. Itu paling susah. Kebanyakan pria itu orangnya itu take action, take action, take action. Mereka itu pengejar, pria itu pengejar. Kamu nggak akan bisa membuat wanita berinvestasi emosi ke kamu kalau kamu masih ngejar wanita. Titik. Karena ngejar wanita adalah investasi emosi. Stop dulu diri kamu untuk menginvestasi emosi. Udah stop nih, baru kamu gunakan teknik investasi emosi ke wanita. Kita bahas satu persatu ya. Ada dua. Gimana caranya untuk supaya kamu tidak berhenti? Gimana caranya untuk kamu berhenti untuk berinvestasi emosi? Oke? Caranya gimana? Caranya seperti ini. Satu, kalau di depan wanita jangan banyak ngomong. Nah, kebanyakan pria yang belajar dari internet soal mendapatkan wanita, ya, mereka diajarkan untuk kalau ada wanita, dominasi omongan. Omongan kamu harus jadi lebih menonjol, stand out, mendominasi. Nah, itu. Mendominasi, setiap omongan harus 90% kamu yang ngomongin, wanitanya 10%. Tampak luar, memang sepertinya masuk akal, tampak luar. Tapi tanpa kamu sadari, kamu itu investasi emosi. Kesannya keren kan yang banyak omong, segala macam. Wah, gue punya ini loh, lu tahu nggak? Dengan gaya hip hopnya. Tapi itu tampak luarnya aja. Menurut kita sih itu masuk akal. Oh iya, orang yang banyak ngomong tuh keren, jadi pusat perhatian. Tapi sebetulnya wanita enak. Dan tanpa kamu sadari, kamu investasi emosi. Pria yang benar-benar bisa buat wanita investasi emosi adalah pria yang nggak banyak ngomong. Dia diam aja. Nggak terlalu banyak ngomong. Ya diam bukan berarti kayak tembok ya. Cuma 10% aja dia ngomong. 90% omongan itu dari wanita. Dia bisa buat wanita yang ngomong banyak. Dan dia diam aja ngeliatin gini. Oke. Dan pada saat wanita ngomong, terus wanitanya akan nanya, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Dia cuma, "Mhm, nggak kurang." Nah, kalau itu oke. Mhm. Jadi si wanitanya malah minta persetujuan dia, bener nggak? Oh, bener nggak? Dia cuma yang menyetujui aja. Aha, aha, aha. Jadi secara nggak langsung, walaupun nggak masuk akal ya, tapi secara nggak langsung si pria menjadi seseorang yang diminta persetujuannya sama wanita. Dengan kata lain dia yang menjadi orang bijaknya si wanita itu. Dia diem aja gini ngeliatin. Terus wanita ngomong, bener nggak? Nggak. Bener nggak? Oh iya, kalau itu bener. Nah, wanita yang menginvestasikan emosi, karena dia beremosi melalui omongan ke sang pria. Dia nanya, dia cerita. Nah, si prianya diem aja. Oke? Nah, itu salah satu contohnya. Penting. Jangan terlalu banyak ngomong. Jangan mikirin dominasi-dominasi bullshit lah itu yang bilang. Kita harus mendominasi omongan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya memancing wanita untuk banyak ngomong. Oke? Itu ada tekniknya namanya PDC, pancing dikit curhat. Itu sangat powerful untuk investasi emosi. Oke?
Terus berikutnya, untuk investasi emosi, supaya kamu nggak menginvestasi emosi ke wanita, jangan terlalu banyak berkorban. Jangan terlalu banyak berkorban. Ngasih ini itu, nelponin terus, ngasih pulsa, antar jemput. Wah, satu hal ya, kalau kamu terlalu baik sama siapapun, terlalu baik, orang akan menghargai kamu dan akan baik kembali sama kamu. Awalnya. Tapi kalau kamu terus terlalu baik, mereka nggak akan menghormati kamu dan mereka akan menganggap kamu sebagai seseorang yang cuma bisa diguna-gunakan aja. Coba aja kamu terlalu baik terus sama seseorang. Awalnya dia respect, menghormati kamu. Lama-lama dia semena-mena. Oke, contohnya, kamu nganterin seseorang. Ya gue anterin ya, cewek. Aku anterin ya. Anterin. Awalnya dia bilang terima kasih. Terus 2 kali anterin, terima kasih, 3 kali, 10 kali. Lama-lama nggak bilang terima kasih, diem. Begitu 20 kali, 30 kali nganterin, mungkin nggak 30 kali juga, 15 kali nganterin. Begitu kamu lagi ada urusan nggak nganterin si cewek, bukan ceweknya bilang, oh ya udah kamu lagi ada urusan, ya udah maaf ya, aku cuma minta nganterin. Bukannya dia ngomong gitu, dia malah bilang, mana kalau nggak nganterin gue sih. Padahal awalnya kamu cuma berbuat baik aja, dia bilang terima kasih. Jadi dia nggak respect gitu. Jadi dengan kata lain, kalau kamu terlalu berbuat baik, terlalu berkorban untuk wanita, bukan wanita sih, siapa aja. Mereka bukannya menghormati kamu, mereka akan memperbudak kamu. Karena kebaikan kamu tidak dilihat lagi sebagai sebuah pemberian, tapi keharusan. Oke? Jadi hati-hati. Jangan terlalu baik. Dan pada saat kamu ingin memberi sesuatu sama wanita, pastikan kamu memberi sesuatu tersebut saat kamu mampu. Kalau lagi nggak mampu, kalau lagi misalnya jemput ya emang lagi ada waktu ya jemput. Kalau emang lagi nggak bisa ya udah jangan. Dan bilang sama wanita, aku nggak bisa jemput. Dia mau marah, mau ngomel, pacaran juga belum, ngapain ngomel-ngomel gitu. Itu pria punya prinsip. Kalau wanita marah-marah kamu jemput juga karena takut kehilangan dia, nah udah kamu investasi emosi kalah. Dan wanita suka pria yang punya prinsip. Pria yang galak, sedikit galak sih. Jangan galaknya gila ya, sedikit aja. Dan pria yang punya prinsip sedikit galak itu bisa jadi pegangan. Nah sekarang kalau kamunya menye, wanita mau pegang siapa? Kamu yang pegang wanita, diperbudak sama emosinya. Dia nggak suka, dia suka pria yang bisa memimpin, bisa tahu mana yang harus dilakukan saat itu, mana yang tidak. Apalagi untuk dirinya sendiri. Jadi jangan terlalu banyak berkorban buat wanita, itu salah. Salah total. Oke? Masih banyak sih. Tapi itu ada di 12 teknik itu memikat wanita. Oke? Sangat penting. Sekarang tekniknya, gimana caranya membuat wanita untuk berinvestasi emosi? Banyak tekniknya di program 12 teknik jadi memikat wanita, namun saya berikan sedikit. Ya. Buat wanita, tanya sama wanita tentang kehidupan sang wanita. Jangan cuma ngomongin diri kamu terus. Kesannya sih keren ya, kita mamerin kelebihan kita, bla bla bla, kita gini, kita gitu. Tapi ingat, kalau begitu kamu yang investasi emosi. Kamu harus bikin dia yang investasi emosi ke kamu. Tanya wanita tentang kehidupannya, terus bikin dia cerita ke kamu. Saya berikan beberapa kalimatnya. Tanya seperti ini. Kamu, hal gila apa yang pernah kamu lakukan waktu kecil? Hal gila apa yang kamu pernah lakukan sama cowok? Paling gila. Terus, waktu kecil mau jadi apa? Mau jadi Cinderella? Atau mau jadi istri aku? Iya apaan sih? Haha, jadi kamu dari kecil udah ngefans ya sama aku ya. Kalau kamu waktu masih kecil ngefans sama aku dulu umur berapa ya? Dia ngomong, enggak gini gini gini. Masa sih? Ya udah terus apa? Nah, si wanita akan cerita. Kamu bisa bilang sama dia untuk pijitin kamu. Lagi ngomong nih, lagi ngobrol nih, terus kamu tiba-tiba bunyiin tangan, aduh pegel nih, pijitin dong. Apaan sih? Ya udah pijit dulu sedikit.
Kalau dia pijitin kamu, nah itu investasi. Oke? Katakan untuk wanita nelpon kamu. Misalnya lagi telepon nih. Terus tengah-tengah pembicaraan kamu bilang, aku lagi ada urusan nih, bentar ya. Tapi cerita belum selesai, gimana dong? Terus yang wanita bilang, oh iya gimana dong? Nah, di program 12 teknik jitu memikat wanita kan diajarin cara storytelling. Jadi gimana caranya bercerita, terus bikin ceritanya itu seru. Pas udah mau klimaks, kamu potong kan. Bilang sama wanita, aduh lagi ada urusan nih, cerita belum beres, gimana ya? Terus wanita bilang, oh iya belum beres. Ya udah besok kamu telepon aku ya jam 9. Oke, katakan untuk wanita SMS kamu, BBM kamu, apa ya? Pokoknya buat dia melakukan sesuatu untuk kamu. Mungkin bukan sesuatu yang besar, tapi yang kecil-kecil aja dulu. Nah, ini yang menarik soal wanita. Investasi emosi bagi wanita itu bukan soal besar kecilnya pengorbanannya, bukan besar kecilnya hal yang dia lakukan. Karena besar kecilnya itu nggak ngaruh. Bagi pria ngaruh. Bagi wanita, besar kecil hitungannya 1. Bagi pria, besar kecil hitungannya bisa 1 sampai 10. Besar kecil. Tapi kalau wanita, besar kecil hitungannya 1. Jadi kalau kita tahu besar kecil hitungannya 1, ya udah, kasih aja gampang-gampang. Karena hitungannya 1, gitu. Tetap aja sama. Itu masuk ke dalam otak bawah sadarnya. Jadi sekecil apapun investasi emosi yang wanita berikan ke kamu, itu hitungannya sama. Semakin banyak, semakin besar. Bukannya dia lakukan 1 kali tapi besar itu sama seperti ratusan yang kecil-kecil, tidak. Yang kecil-kecil sama yang besar sama hitungannya 1. Jadi yang kecil mulailah dari yang kecil. Tapi nanti kalau kamu mau yang besar gitu, misalnya kamu ingin sang wanita mewujudkan fantasi terliar kamu gitu, bisa juga, tapi ya awali dulu dari yang kecil. Karena yang besar itu hitungannya sama, cuma dia belum nyaman aja mungkin untuk melakukan itu. Oke. Nah, timing atau waktu juga, waktu tahu membuat dia investasi emosi yang kecil dan besar juga penting. Timing didapat dari jam terbang. Jadi agak sulit untuk memberikan matematika atau teorinya. Karena kalau kamu udah jam terbangnya tinggi, kamu punya intuisi, tahu aja kapan. Oke, itu dibahas jelas banget di 12 teknik jitu memikat wanita. Oke, linknya ada di bawah, bisa download sampelnya. Dan pesan sebelum tanggal 6 September, karena 6 September saya tutup. Oke, nah itu investasi emosi. Sangat powerful. Oke, nah sebelum kita lanjut ngomongin yang lain, saya mau buka dulu chat supaya kamu bisa tanya jawab soal investasi emosi. Oke, tapi investasi emosi yang cewek banyak omong itu bukan entar rawan ke friendzone. Bisa ya, bisa jadi friendzone. Tapi nggak mesti friendzone juga. Maksudnya begini, kalau kamu banyak omong, di ebook cara memikat wanita idaman Anda ya, kamu bisa beli ebooknya. Beli ebooknya itu sangat penting. Kenapa beli ebooknya sangat penting? Karena banyak materi bagus dan kamu juga melakukan hal mulia, yaitu memberikan uang kepada saya. Oke? Di ebook cara memikat wanita idaman Anda, di sampel gratisnya itu juga ada. Ada 4 wanita melihat pria sebagai 4 kategori. Oke? Teman atau abang ade, pria menyebalkan, pria pengejar, dan pria idaman. Tuh. Kalau kamu ingin dapatkan e-booknya bisa di memikatwanita.com. Oke? Dia melihat sebagai teman atau abang ade, sebagai pria pengejar, pria menyebalkan, dan pria idaman. Kalau kamu banyak omong show off, kamu dilihat sebagai pria menyebalkan. Atau bahkan pria pengejar. Bisa aja kamu dapat ceweknya, tapi ntar kamu diperbudak. Dan itu nggak seru. Kalau kamu tidak banyak omong, kamu buat dia investasi emosi, kamu akan mendarat di 2 kategori, yaitu pria idaman atau friendzone, jadi teman doang. Nah, jadi untuk jadi pria idaman buat dia, kamu harus bikin dia investasi emosi. Tapi ada juga resiko kamu jadi teman. Kuncinya di sini supaya nggak jadi teman. Kuncinya adalah kamu jangan bertingkah laku sebagai teman. Kamu harus bertingkah laku
sebagai seseorang yang intim sama dia. Kenapa dia nganggap kamu teman? Karena kamu nggak berani intim. Kurang intimnya. Itu aja. Intim maksudnya seperti apa? Hal-hal yang dilakukan seperti orang pacaran. Ngomong pakai sayang, baby, baby, atau kamu peluk dia, atau gandeng tangan. Gak usah cium-ciuman dulu lah. Gak usah hal-hal yang radikal gila-gilaan. Tapi yang hal-hal kecil yang menunjukkan keintiman. Gitu. Kamu usap-usap rambutnya. Kan ada tuh temen yang mau tuh cewek, cowok diusap-usap rambutnya. Nah itu intim. Oke, terus pakai aku kamu, udah makan belum? Terus tunggu ya, rambut kamu ada sesuatu nih. Ambil. Nah, itu intim. Kalau kamu nggak berani kayak gitu, ya udah jadi temen. Ceweknya suka sama kamu juga, dia jadi mikir, ah nih cowok nggak suka sama gue, ya udah jadi teman aja. Harus berani intim. Ada yang berani intimnya radikal, ada yang slowly but sure, ya itu terserah kamu. Yang jelas kalau nggak mau jadi teman doang, berani intim. Oke? Om, Sebelum saya lanjut ke pertanyaan lainnya, ini yang nanya namanya Dagadum ya. Dagadum ya. Sekarang saya tanya sama kamu Dagadum. Yang lain nggak boleh chat ya. Diam aja yang lain, nggak boleh chat. Dagadum aja nih yang chat. Jelas nggak penjelasan saya? Saya buka chatnya Dagadum langsung tulis ya jelas apa tidak. Kalau nggak jelas di mana yang nggak jelasnya kita bahas sampai kamu puas. Yang lain jangan chat. Chatnya saya buka buat Dagadum. Silakan. Jelas. Biasanya juga intim juga sih sama cewek kayak ngelus-ngelus rambut dia. Oke, berarti sudah jelas ya. Saya tutup chatnya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya soal investasi emosi. Invest paling simple apa ya kalau lewat chat? Nah, di bawah kan ada itu tuh. Di bawah ada link tuh. Kamu klik tuh di situ. Di situ ada materi sampelnya. Kalau soal chat gimana? Kamu bisa gunain teknik nama tengah. Ini kalau dia bilang, nama kamu siapa? Misalnya dia bilang gitu. Aku panggil kamu apa? Kakak, abang, atau nama kamu siapa? Oh enggak, kamu panggil nama tengah aku aja. Loh, nama tengah kamu siapa? Nama tengah aku Cinta. Jadi panggil kamu Cinta. Nah, itu juga salah satu investasi emosi dari chat. Buat dia cerita juga itu investasi emosi di chat. Kamu bisa langsung klik link di bawah ini untuk mendapatkan sampel 12 detik jitu memikat wanita. Di situ juga ada jurus-jurus chat untuk menanamkan investasi emosi. Oke? Kalau minta bangunin nggak mempan bro, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ada yang minta bangunin mau, ada yang enggak. Nah kalau yang enggak, kalau saya pribadi, dia udah nggak mau bangunin saya, berarti emang satu dia nggak dia males, orangnya bangunnya itu emang siang, nggak teratur, dan saya tidak mau mendekati wanita seperti itu. Dia harus bisa menjadi tanda kutip seseorang yang membangunkan saya karena saya bangunnya siang. Kedua, dia emang nggak minat. Nah, itu saya sudah di 12 detik itu di bawah nih link. Itu saya kasih video tentang lampu merah, kuning, hijau. Kalau minta bangunin aja nggak mau, ya dua hal sih bisa kamu lakukan. Satu, coba terus. Atau dua, kamu next aja. Jangan terlalu khawatir sih. Kalau misalnya kamu minta bangunin, kamu bilang nggak mempan, satu tergantung orangnya, dua kamu bisa bilang nggak mempan karena kamu terlalu mengharapkan teknik bangunin cewek itu mempan, dan itu sendiri adalah investasi emosi. Jadi kamu terlalu mikirin si cewek, kenapa nggak bisa gini-gini, kenapa nggak mempan, kamu terlalu pengen dapetin responnya si cewek, dan itu sendiri sudah merupakan investasi emosi ke kamu. Oke, itu penting. Next, kalau wanita yang dicoba dingin nggak ada respon, kamu bisa bilang gini, dicoba dingin nggak ada, maksudnya nggak ada respon apa? Dia nggak ngomong sama kamu atau gimana? Mungkin dingin nggak ada respon, misalnya kamu bilang, kamu cerita deh, terus ceweknya diem aja gitu. Diem nggak ngomong apa-apa, diem aja gini. Nah, kamu mending skip. Skip aja dia, karena kamu nggak mau berurusan dengan tembok. Karena seberapa pun keras kamu berusaha, tembok nggak akan mau ngomong sama kamu. Tapi kalau dingin yang kamu maksud adalah, kamu bilang, kamu cerita deh, terus dia bilang, cerita apa sih? Males. Dia masih kasih respon, cuma responnya itu tidak menginvestasikan emosi ke kamu.
Yang bisa kamu lakukan adalah, ya udah, kamu bilang gini, ya udah mungkin kamu masih malu, aku wajar aja karena banyak wanita mau cerita di depan aku tapi mereka grogi dan malu. Nah, itu kasih teknik flirting. Kalau gitu aku duluan cerita. Tapi gantian habis itu kamu yang cerita. Nah, pas ngomong gitu, dia akan ngomong, ih siapa yang mau cerita? Atau ih nggak mau, apapun omongannya, kamu langsung cerita aja. Nggak usah nunggu responnya. Tapi kamu anggap dia sebagai pemalu. Oke, jadi kalau dia nggak mau cerita, bilang, ya nggak apa-apa, wajar. Karena memang banyak wanita di depan aku mau cerita, sebetulnya cuma mereka grogi. Dan ya udah kalau gitu aku cerita duluan, habis ini kamu yang cerita ya gantian. Nah, dia belum ngomong apa-apa langsung cerita. Jadi jadi itu salah satu tekniknya untuk bisa melewati kedinginannya dia. Oke? Investasi emosi lewat Sokmed BBM. Nah, kamu klik link di bawah. Felix ya? Bukan Felix siapa nih? Stark. Kamu klik link di bawah, banyak sampelnya di situ. Investasi emosi lewat FB. Oke? Oke, udah. Apa yang membuat wanita hilang cintanya? Apakah ada hubungannya dengan investasi emosi? Iya, jelas. Jelas. Kalau kamu tidak membuat dia investasi emosi, kehilangan kamu berarti nggak berarti apa-apa buat dia. Kalau dia investasi emosinya besar sama kamu, kehilangan kamu itu sesuatu banget, dia nggak mau kehilangan kamu. Investasi emosinya nggak ada. Kayak kamu dapetin kayak ini apa ya? Tisu. Tisu kan murah. Kamu nggak investasi emosi apa-apa. Kamu kehilangan ini ya udah nggak merasa apa-apa. Kayak cinta, kayak tisu ya udah nggak merasa apa-apa. Tapi kalau kamu beli handphone mahal gitu misalnya, kamu udah investasi emosi, investasi macam-macam buat handphone. Kehilangan ini kamu stres. Oke? Okay? Apalagi ya? Telepon balik merupakan investasi emosi atau beliin barang. Hal apapun yang dilakukan wanita itu adalah investasi emosi, kecil atau besar. Ya. Namun jangan terkesan kamu jadi ngebos gitu, ngebos nyuruh-nyuruh dia, enggak. Kamu harus melakukan ini casual. Jadi kamu ingin dia melakukan sesuatu, kalau dia nggak mau, it's not a big deal. Langsung, kamu harus mau, langsung marah. Enggak, atau kamu jadi stres dia nggak mau melakukan itu. Kalau misalnya dia bilang nggak mau, ya udah, santai aja. Casual, teruskan perbincangan gitu. Misalnya, aduh aku pegel nih, pijitin dong. Ah nggak mau, ngapain gue pijitin lu? Tarik tangannya ngomongin hal yang lain. Itu gimana tuh si siapa namanya tuh? Tahu gosip terbaru nggak di TV? Jadi it's not a big deal. Jangan bikin seakan-akan kalau si wanita tanda kutip nggak mau berinvestasi emosi atau nolak melakukan investasi emosi kamu, kamu langsung freak out, stress. Tidak. Casual aja. Go with the flow. Oke? Okay? Hmm. Bla 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 bla. Waduh, banyak banget. Gimana contoh yang paling jitu dalam perihal wanita yang dapat dengan mudahnya dipercaya? Pertanyaannya nggak jelas. Cara agar mengetahui cewek yang kasih investasi emosi ke kita. Ya gampang, dia melakukan hal-hal yang kamu minta. Tolongin dong ambilin air, dia ambilin air. Nah, itu investasi emosi. Tolong dong telepon aku, ditelepon. Tolong dong buka baju gitu. Itu investasi emosi. Oke. Kamu ada satu lagi jurus investasi emosi. Kamu suruh pegangin, kamu misalnya bawa handphone nih, sama kunci mobil nih. Kamu ke toilet nih. Kamu bilang, pegangin dong handphone sama kunci mobil. Kasih aja ke dia. Kalau dia pegangin, itu secara nggak sadar dia investasi emosi. Kamu ke toilet, keluar, sini mana, ambil lagi. Nah, itu juga bisa. Itu kesannya casual, kayak nggak ada efeknya. Tapi itu ada efeknya karena dia udah megangin sesuatu buat kamu, dia menjaganya. Nah, kecuali pas kamu bilang, pegangin dong handphone sama kunci mobil, terus dia hilang. Ya udah, itu memang nasib kamu. Makanya pastikan ceweknya nggak matre. Oke? Okay? Investasi emosi dengan wanita yang baru kenalan gimana? Bilang untuk cerita. Kamu ceritain dong tentang diri kamu, aku udah cerita soal aku. Seperti itu. Uh, banyak hal ya. Kamu bisa lihat di sampelnya. Oke. Ini ada lagi. Cara investasi emosi bisa lebih powerful dari Kino. Soalnya cewek gue nggak mau di Kino ya. Intinya
agar kita lepas dari friendzone. Cewek gue nggak mau di Kino, intinya agar kita lepas dari friendzone. Sekarang kalau lu masih temenan sama dia, ngapain lu bilang dia cewek lu? Sekarang gini loh, kalau kamu berteman terlalu lama, teman tetap teman jadinya kalau terlalu lama. Oke. Ada yang namanya eskalasi atau peningkatan. Apa maksudnya eskalasi atau peningkatan? Itu adalah cepat atau lambat kamu harus segera intim sama dia. Bukan cepat atau lambat, secara cepat emang harus intim, harus tahu kapan. Jadi kalau kamu temenan 10 tahun, terus tiba-tiba suatu saat intim, itu kayak macan nerekam dia gitu. Dari awal, kalau bisa kamu udah ngomong aku kamu, terus kayak ngelihatnya udah agak gimana gitu. Walaupun nggak brutal ya. Terus misalnya kamu lihat rambutnya, kalau rambut kamu keriting, pegangnya kok bisa begini ya dikeritinginnya ya gitu. Kurli-kurli ya. Terus bentar ada ketombe, ambil di rambutnya, terus sini deh tangan kamu, ngapain aku mau baca garis tangan gitu. Hal-hal seperti itulah. Atau perutnya kamu gini, pencet-pencet gitu. Perutnya digini-gini, ini lemak kamu ada ya ternyata gitu. Nah itu harus bisa kamu lakukan dari awal. Kalau kamu udah terlalu lama jadi friendzone, tiba-tiba langsung menerkam dia dengan Kino ya, menyeramkan. Oke? Timing juga harus tahu. Seperti itu. Bisa nggak teman jadi pacar? Dengan langsung Kino? Agak sulit ya. Kecuali momennya tepat. Di teknik 12 teknik jitu memikat wanita ada satu teknik namanya kenangan indah. Nah, itu teknik paling jitu sih menurut saya untuk membuat teman jadi pacar. Pakai teknik kenangan indah, baru lanjut dengan kino dan intim dan lain-lain. Cuma kita nggak akan bahas di sini. Kalau kamu ingin mendapatkan 12 teknik jitu, tinggal klik link di bawah. Itu nama tekniknya adalah kenangan indah. Oke, satu lagi pertanyaan, setelah ini kita lanjutkan materi. Dari Wiji, investasi emosi itu apa tidak membuat kita terlihat lelaki malas? Seperti kamu telepon aku ya, pijitin aku dong. Apa itu tidak membuat terlihat si pengatur? Dan bagaimana kalau dia malah bla bla bla. Oke. Investasi emosi membuat kita terlihat sebagai lelaki malas. Tidak, tidak. Sekarang kalau kita bilang, kamu bangunin aku ya, dia bangunin kamu bukan berarti kamu malas. Justru kamu bangun pagi-pagi minta dia tolong kamu karena kamu punya sebuah pekerjaan penting. Kamu nggak malas karena ada pekerjaan penting yang harus kamu lakukan, makanya kamu ingin bangun pagi, bantuin aku tolongin telepon, bangunin pagi. Nah, kalau dia suka sama kamu, dia akan berpikir bahwa aku membantu si pria ini untuk melakukan hal besar. Dia ini nggak pemalas, dia akan melakukan hal besar setelah bangun. Cuma dia suka molor gitu. Jadi aku bantuin dia bangun. Nah, itu nggak terlihat seperti pemalas. Kamu telepon aku ya, itu bukan seperti pemalas. Itu seperti pria yang punya prinsip. Dia pengen ceweknya nelpon dia. Nggak cuma dia selalu nelpon cewek. Kalau kamu selalu nelpon cewek, ya kamu nggak minta dia melakukan sesuatu kamu akan terlihat seperti budak. Itu lebih parah daripada kelihatan seperti pemalas. Ya kan? Sekarang pertanyaan, siapa lebih banyak bekerja? Pegawai apa bos? Siapa yang terlihat lebih banyak bekerja? Pegawai apa bos? Siapa yang lebih banyak dihormati? Pegawai apa bos? Bos, kenapa? Sedikit bekerja. Jelas? Jadi kamu nggak tampak seperti pemalas. Kamu tampak seperti orang yang punya prinsip. Dan apa itu tidak terlihat si pengatur? Nah, beda. Kan tadi saya sudah bilang. Kalau pengatur, dia minta sesuatu, ceweknya nggak mau, dia paksa. Nah, itu pengatur. Kalau kamu bilang sesuatu, ceweknya nggak mau kasih, kamu santai aja, casual, ngomongin yang lain, itu bukan si pengatur namanya. Itu pria idaman. Kalau pengatur, pijitin dong. Nggak mau, pijit nggak? Nah, itu pengatur. Oke, jelas ya? By the way, ini yang tanya namanya Wiji. Sekarang aku mau tanya sama Wiji. Kamu chat ya, yang lain diam dulu. Kamu chat ya Wiji. Jelas nggak yang aku bilang, jelas nggak yang saya bilang? Jawabannya itu clear atau tidak? Wiji aja ya, yang lain jangan chat. Khusus Wiji. Jelas atau tidak? Chat saya buka. Oke, Wiji udah bilang jelas. Hah. Sekarang,
Di tempat saya nyentuh wanita itu susah karena dianggap tabu. Ya udah jangan disentuh, tapi ngomongnya romantis. Intim kan nggak mesti selalu sentuhan, tapi omongan-omongan romantis. Oke? Nah, sekarang kita mau bahas apa lagi? Atau mau buka tanya jawab aja? Oke, stop. Erga. Ini ada tulisan erga nih. Bukannya itu needy. Apanya yang needy nih? Coba erga tulis. Apanya yang needy? Yang lain stop. Khusus erga aja. Apanya yang needy? Maksudnya kalau kita mendahului ngobrol sama dia bukannya needy. Kamu tahu needy nggak sih? Needy itu kan butuh. Butuh. Karena kalau kita ngobrol sama dia itu komunikasi, bukan butuh. Beda. Kalau butuh itu kita ngobrol dia nggak respon, kita paksa dia untuk ngobrol. Nah itu needy. Kalau kita ngobrol duluan, itu tandanya komunikasi, membuka komunikasi. Beda. Beda ya. Cara mengatasi cewek PHP. Cara mengatasi cewek PHP. Cara mengatasinya adalah bukan mengatasi ceweknya, tapi mengatasi diri kamunya. Adalah berhenti mengatasi cewek PHP. Dia nggak layak buat kamu, oke? Okay? Kamu udah tahu dia PHP, pemberi harapan palsu. Kamu masih mau berharap sama dia, udah jelas harapannya palsu. Andai kan dia bilang, ya udah aku nggak PHP lagi deh, aku kan jadi milik kamu selamanya. Itu pun harapan palsu, jadi ya sudah. Udah tahu dia PHP ya udah, jauhin aja, simple. Oke, okay? Jangan bodoh untuk mau dibodohi sama orang yang jelas-jelas udah mau ngebodohin kamu. Dan kalau dia tobat, itu pun cara dia untuk ngebodohin kamu. Oke? Okay? Cut cewek PHP. Kenapa saat kita ngobrol sama cewek, kita sering kehabisan kata-kata? Karena kamu banyak ngomong. Makanya kehabisan kata-kata. Kalau kamu ngomong sama cewek, ingat. Kalau nggak pengen ngabisin kata-kata, ceweknya ngomong sama kamu, bukan kamunya. Ngomong sama dia. Oke? Okay? Harus gantian. Di mana kamu ngomong, terus kamu juga bisa bikin dia yang ngomong. Kalau kamu kebanyakan ngomong sampai habis kata-kata, itu investasi emosi. Di dalam 12 teknik jitu memikat wanita, ada teknik yang disebut dengan pancing dikit curhat. Sebentar. Ada sesuatu dan lain hal. Saya udah janji mau ngomongin godlike ya. Gini, saya akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan di sini. Ya, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang saya pilih 5 pertanyaan. Lalu setelah itu kita akan bicarakan godlike lebih lama dan lebih mendalam 2 hari lagi. Sekarang hari apa ya? Atau mungkin besok. Gimana? Setuju nggak kalau besok kita live show lagi seperti ini? Oke? Ngomongin godlike khusus. Setuju nggak? Kalau setuju coba tulis di chat. Oke, berarti semuanya setuju ya? Semuanya setuju ya? Oke. Oke. Stop dulu chatnya. Nah, sekarang gini. Besok kunjungi halaman yang sama. Nih, saya kasih halamannya ya. Halaman yang sama, masih sama. Oke, halamannya tuh. Kunjungi halaman itu jam 7 ya. Jam 19.00 WIB. Kita mulai lagi. Bicara tentang godlike. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Oke? Setuju nggak buka sesi tanya jawab? Saya jawab 5 pertanyaan. Saya buka chatnya, bilang ya, setuju atau tidak. Kalau tidak, ya udah kita bubar sekarang. Setuju atau tidak? Oke, stop. Sekarang silakan kita bertanya jawab. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis di chat. Saya buka chatnya dan kita akan bahas pertanyaannya. Oke? Dan setelah bahas pertanyaan, kita akhiri. Besok cek lagi halaman ini jam 7 malam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita bahas soal godlike. Oke? Silakan. Bang Ron gimana nih kalau gebetan kita nyadar dideketin dan dia malah ngasih nomor HP ke temannya dia? Ya udah terus kenapa?
Kalau dia nyadar kamu deketin terus dia ngasih nomor handphone ke temennya dia, terus kenapa? Oh, dia malah ngasih nomor handphone temennya. Oh, pasti kamu minta nomor handphone. Ya tandanya dia mau jodohin kamu sama temennya. Tapi itu bukan hal yang buruk ya. Tapi itu bukan hal yang buruk ya. Maksud saya begini. Kalau dia kasih nomor handphone temennya, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Jadi temen aja sama temennya. Nggak mesti jadian juga sama dia. Ya kan? Nah, kalau dia kasih nomor handphone temennya, kamu jadi teman sama temennya dia. Ada dua kemungkinan. Satu, kamu bisa deketin dia melalui temennya. Atau dua, temennya punya teman lagi yang lebih cantik dari dia. Bisa jadian sama kamu. Jadi ya, itu bukan hal buruk kalau kamu dikasih nomor handphone temennya. Oke? Ambil aja udah. Temenan aja sama temennya. Beres. Jangan merendahkan temennya mentang-mentang nggak cantik. Kamu mikirnya dia nggak ada manfaatnya. Ada. Kalau dia jadi teman kamu, dia punya teman 10 wanita cantik, terus kamu hangout sama dia, dia bawa temennya. Nah, ya kan? Jadi nggak ada ruginya. Oke? Okay? Gimana cara menyikapi seorang wanita mau menawarkan hubungan intim dalam hal ini dan itu? Nggak jelas pertanyaannya. Gimana caranya dapet cewek berkelas? Yang harus kamu tahu, pertama, cewek berkelas itu seperti apa? Banyak orang pikir cewek berkelas itu pakaiannya bagus, pakaiannya mahal, bawa tas mahal. Yakin kamu mau cewek kayak gitu? Nah, cewek berkelas oke. Berkelas maksudnya pakaiannya gini gini. Cewek berkelas tuh ada macam-macam. Orang ngelihat seorang cewek itu berkelas dari apanya. Oke, ini penting nih. Orang melihat cewek berkelas itu dari apanya. Ada yang lihat dari pakaiannya. Kalau pakaiannya mahal, itu berkelas menurut dia. Maunya kayak gitu. Oke. Ada juga yang lihat dia pakai sepatu dan tas mahal. Itu berkelas. Maunya kayak dia. Oke. Nah, tapi ada juga yang melihat cewek berkelas dari attitude-nya atau perilakunya. Oke. Ada cewek yang pakaiannya berkelas, tas, sepatu, tapi dia manja. Itu nggak berkelas. Itu anak manja yang bapaknya kaya, ngasih duit buat pakaiannya mahal, bajunya apa mahal, tapi kalau ditelanjangin ya, jelek juga gitu hasilnya. You know what I mean. Jadi semua itu cuma pakaian. Kalau mau pakaian bagus, cewek culun pun kalau didandanin juga bisa jadi berkelas. Oke? Okay? Kalau pakaiannya bagus, berkelas, bla bla bla, tapi kelakuannya kayak kayak ya begitulah, kelakuannya aneh juga, itu bukan berkelas. Menurut saya berkelas adalah attitude atau perilaku. Perilakunya berkelas nggak? Dia punya table manner nggak? Dari jalannya gimana? Dari cara tata bahasanya gimana? Pada saat duduk, minum wine, dia bisa nggak setir wine glassnya? Itu berkelas. Kalau ngomongin soal sejarah tentang aristokrat, dia ngerti nggak? Nah, itu baru berkelas. Nah, cewek-cewek berkelas bisa pakaian biasa, bisa pakaian yang dandan kayak mau pesta. Bisa aja. Tapi yang jelas, kamu harus tahu dulu cewek berkelas itu seperti apa. Kalau dia attitude-nya nggak berkelas, lupain. Jadi bukan cuma lihat pakaiannya aja. Pakaiannya bagus, mahal, kalau ditelanjangin ya biasa aja. Dihilangin tuh makeup juga biasa aja. Jadi berkelas itu harus dilihat juga attitude-nya. Hmm. Sekarang pada saat kamu sudah tahu kalau cewek berkelas itu attitude-nya, bukan cuma pakaian, attitude-nya, perilakunya. Untuk membuat wanita berkelas suka sama kamu, paling tidak attitude-nya atau perilaku kamu sama kayak dia. Tahu nggak kenapa wanita berkelas itu ngejauhin orang yang sepertinya tanda kutip kurang berkelas? Bukan karena culun, bukan karena pakaiannya, bukan karena miskin, bukan karena duitnya. Tapi pola pikirnya beda. Yang satu pola pikirnya aristokrat. Aristokrat itu nggak tahu, search aja di Google. Pola pikirnya aristokrat, suka pengetahuan, punya taste in music, fine dining. Nggak bakal cocok sama orang yang pikirannya balapan motor ala anak alay. Oke? Okay?
Jadi mau bikin cewek berkelas, attitude-nya ya termasuk. Saya suka sama kamu. Nggak penting kamu pakai baju mahal, nggak ngaruh juga. Kalau attitude kamu nggak cocok ya udah nggak bisa. Jadi kalau kamu ingin dapat cewek berkelas, attitude kamu dibikin berkelas dulu. Bukan pakai pakaian mahal atau apa aja ya, itu bisa juga. Tapi kamu mau pamer mobil, pakaian mahal, apa segala macam, kalau attitude kamu nggak cocok sama dia, nggak akan bisa. Oke? Bang, kalau sikap sok jutek, cuek, cool dengan mindset cewek pasti suka. Apa itu akan benar-benar berpengaruh? Sedangkan di audio Bos Surabaya bilang bahwa jika mindset sudah di-set, maka universe akan respon. Nah, itu nanti kita bahas di Godlike. Oke? Kalau di Godlike kita akan membicarakan mindset dan universe. Alam semesta ini merespon kepada mindset pikiran kita. Oke? Saya berikan sedikit. Yang cewek respon itu bukan topeng kita, tapi intention atau bahasa Indonesianya modus lah. Intention itu modus sebenarnya itu apa? Gitu. Ada orang punya modus sebenarnya, tapi dia pasang topeng di depannya. Jadi modus sebenarnya dikasih topeng. Nah, wanita bisa lihat langsung menembus modusnya, nggak pakai topeng. Topengnya itu dia bisa buang, dia bisa lihat modus sebenarnya. Contohnya, kamu suka sama cewek, tapi kamu belajar di internet, bilang kalau kamu nunjukin kamu suka sama cewek, cewek nggak suka sama kamu. Jadi modus kamu harus suka, modusnya suka, tapi pasang topeng, pasang gaya perilaku, kesannya kamu nggak suka, tapi modusnya dalam hati suka. Nah, itu nggak bisa juga. Dari dalam hati modusnya harus benar. Ya percuma topengnya apa kalau modusnya itu nggak sejajar dengan topeng yang nggak sama. Gitu. Nah, kalau kamu mindsetnya cool, sok cuek, jutek segala macam, itu cuma topeng, tapi modusnya itu kamu sebetulnya pengen banget dapat responnya cewek, itu nggak akan berhasil. Tapi kalau modusnya kamu itu emang orangnya cuek maksudnya bukan nggak peduli, tapi cuek maksudnya ini cewek kasih respon apa enggak, gue tetap happy dan gue akan ngomong sama dia. Dan gue pengen dia yang banyak ngomong. Kalau misalnya dia nggak banyak ngomong, ya udah gue cuek aja, nggak pusing gitu, nggak mikirin dia juga, nggak stres kalau dia nggak kasih respon. Itu cuek yang dimaksud. Kalau modusnya seperti itu, ya udah, cewek akan merespon berbeda. Tapi kalau kamu sok cuek, terus sok jutek, kayak sok cool, tapi modusnya, aduh pengen banget respon, ya udah, itu cuma topeng, topengnya ketahuan, modus sebenarnya topengnya dibuang, cewek bisa lihat nembus, langsung ke modusnya ya, dia akan tahu dan uh, responnya akan berbeda. Jadi wanita merespon kepada modus kamu, bukan merespon kepada topeng kamu. Percuma segala macam perilaku, gaya, teknik yang kamu berikan, tapi modusnya belum benar, itu nggak akan berhasil. Nanti kita bahas besok di Godlike. Itu kan sangat penting sekali. Oke? Okay? Sekarang. Kak Ron, gimana cara melihat kalau cewek sudah menjalani hubungan pacaran? Tanya aja, lu udah punya pacar belum? Kenapa dipersulit, Mas? PDKT sampai tahap kepacaran itu wajar / normal berapa lama? Nggak tahu. Saya belum ketemu aja udah pacaran kok. Pernah. Ketemu sekali udah. Sebetulnya gini, yang saya lalui itu saya nggak pernah nembak. Pernah nembak, cuma rata-rata kebanyakan setelah menjalani fase-fase yang nomor 3 yang tadi saya sebutkan, yaitu nggak ngejar cewek. Itu nggak pernah, saya nggak pernah nembak cewek. Entah saya yang ditembak atau kita jalan udah kayak orang pacaran aja, terus dia nganggapnya kayak pacaran. Jadi saya nggak tahu tahap pacaran wajar atau normal itu berapa berapa lama, nggak tahu. Kalau udah sama suka ya udah, nggak pakai waktu-waktuan, instan juga bisa. Oke? Jadi nggak ada tahap pacaran wajar normal gitu, nggak ada, masing-masing orang berbeda. Seperti kata Einstein, hukum relativitas, mas, semua itu relatif. Oke? Gimana cara bikin cewek nggak boring sama kita? Nah, ini penting. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikin cewek nggak boring sama kamu? Intinya adalah gimana caranya membuat diri kamu tidak membosankan. Oke?
Paling penting adalah seperti ini. Gak usah nanya gimana caranya bikin cewek gak boring sama kita. Kamu aja dulu. Kamu bosan gak sama diri kamu sendiri? Nih, misalnya kamu ditinggalin di dalam rumah sendirian, gak ada orang. Gak ada TV. Gak ada apa-apa. Gak ada entertainment. Gak ada internet. Kamu sendirian. Kamu nikmatin diri kamu gak gitu? Kalau kamu nggak bisa nikmatin diri kamu sendirian, percuma. Orang juga nggak akan bisa nikmatin. Kalau kamu ingin bisa orang lain nikmatin diri kamu harus bisa nikmatin diri kamu sendiri. Nikmatin diri kamu sendiri gimana? Bisa nggak kamu ditinggal sendirian terus kamu nikmatin diri kamu? Kalau kalau saya ditinggal sendirian, saya bisa nikmatin diri saya sendiri. Kenapa? Karena eh, pikiran-pikiran saya tuh muncul gitu kan, muncul dan saya menikmati dialog dengan pikiran saya sendiri gitu. Oke, jelas. Jadi terus kadang saya punya pikiran pada saat saya dialog dengan pikiran sendiri itu bisa ada humornya, bisa mikir, oh iya, coba kalau kayak gini gimana ya, coba kalau kayak gini gimana ya, bisa mikir eksperimen, segala macam. Dan saya menikmati diri saya gitu. Dan pada saat saya menikmati diri saya senang gitu. Entah gimana kalau ngomong sama orang lain, mereka juga menikmati perbincangan dengan saya sendiri karena saya menikmati diri saya sendiri dan yang paling penting adalah bukan untuk gimana caranya bikin cewek nggak boring sama kita, tapi gimana caranya kita menikmati diri kita sendiri walaupun tidak ada orang lain. Dan pada saat ada orang lain, mereka akan menikmati diri kita juga gitu. Karena kita memang seru. Oke? Okay? Dan pada saat kamu tulis gimana cara bikin cewek nggak boring, kamu fokusnya ke boring. Itu pertanyaan yang salah. Yang harus kamu tanyakan adalah bagaimana caranya wanita menikmati saya. Kalau kamu bilang menikmati saya, fokusnya ke menikmati. Modusnya ke tentang menikmati. Kalau nggak boring, kamu fokusnya ke boring. Kamu mikir diri kamu boring ya, udah kamu jadi boring. Sama seperti orang bilang, gimana caranya saya lunasi hutang? Nah, fokusnya ke hutang kan. Gimana cara saya melunasi hutang? Itu fokusnya ke hutang. Dan kamu akan selalu dapat apa yang kamu fokuskan. Kalau kamu mikirin melunasi hutang, itu apa artinya? Artinya nol. Hutang hutang kebayar, kamu nggak punya apa-apa kan? Nol. Itu kan fokus yang sangat terbatas. Kenapa nggak mikir gimana caranya saya punya uang tak terbatas? Daripada mikir gimana caranya melunasi hutang. Nah, orang mikir, oh step by step dong, hutang dulu. No, 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 no. Kalau set goal, kalau set kalau set keinginan kita harus setinggi tingginya. Mungkin mungkin jalannya akan bertahap ya. Tapi kalau kita ingin ingin sesuatu harus setinggi tingginya. Nah, ada pepatah lama yang mengatakan kalau set goal jangan kalau terbang jangan tinggi tinggi nanti jatuhnya sakit. Itu pemikiran bodoh. Kenapa? Belum terbang udah takut jatuh sakit. Itu kan kalau ya kan belum terbang aja udah takut sakit. Jadi sangat penting sekali untuk tahu fokus. Oke? Okay? Gimana cara dapetin cewek yang udah punya pacar? Tanya sama pacarnya. Jangan tanya sama saya ya. Kalau kamu mau dapetin cewek yang udah punya pacar, tanya sama pacarnya. Oke. Okay. Besok on time ya. Senyum. Ya, saya usahakan ya. Itu juga saya dan ya saya pasti on time. Dan jika saya tidak on time itu kamu bisa menyalahkan wanita yang membuat saya tidak on time. Oke, bro, pas chatting di BBM sama cewek, sering kehabisan topik ataupun topik saya buat dia bosan kayaknya. Tolong kasih petunjuk. Saya sudah sebutkan tadi, jangan terlalu banyak ngomong. Bikin dia yang banyak ngomong, pakai pancing dikit curhat. Caranya, klik link di bawah ada sampelnya. Oke, dan kalau kamu ingin mendalam, kamu bisa beli 12 teknik jitu memikat wanita, kamu dapat pelatihan online sama sebulan. Oke, nah, by the way, pelatihan online. Kalau kamu private coach sama saya, itu bayar 7 juta 4 hari. 3 hari bahkan. Oke, nah perbandingan ini saya kasih pelatihan online sama sebulan. Sebulan. Oke. Berapa itu nilainya? Plus, kalau kamu membeli program 12 teknik jitu memikat wanita versi 2, by the way, kamu juga akan mendapatkan voucher seminar senilai 1 juta, bisa digandakan sebanyak 5 kali, itu sama dengan nilainya 5 juta. Nggak rugi. Oke. Oh, ada yang nanya tadi,
harga seminar aslinya berapa. Vouchernya udah tahu harga seminar aslinya berapa. Harga seminar aslinya akan saya berikan di, karena seminar kan ada 16, masing-masing bervariasi berdasarkan topiknya. Oke. Okay? Saya akan taruh di seminarpw.com. Dan yang jelas masing-masing daerah agak berbeda. Jakarta pasti beda harganya dengan Jogja karena uh, daya beli masing-masing juga berbeda dan sewa tempatnya juga berbeda. Kalau sewa tempat di Jakarta pasti agak lebih mahal dari Jogja. Jadi saya harus menyesuaikan dengan budget yang dikeluarkan. Nanti kalau kamu mau tahu harga aslinya, saya akan segera upload informasinya di seminarpw.com. Oke? Okay? Aha. Bla, 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 bla. Tentang kisron, teknik yang langsung nyosor atau pakai teknik mulut maju 90%, lalu 10% mulut cewek yang maju. Oh man. Ya udah, mending pakai teknik mulut maju 90%, lalu 10% mulut cewek yang maju. Itu aja. Cara cowok introvert berkomunikasi dengan cewek, ya sama aja. Ngobrol. Yang membedakan yang membedakan ekstrovert introvert itu adalah nada suaranya. Kalau ekstrovert itu nada suaranya besar nih seperti saya nih, besar nada suara karena saya ekstrovert. Kalau ngomong tuh penuh energi. Kalau introvert nada suaranya agak sedikit kecil dan rendah gitu. Seperti ini introvert. Iya. Jadi kalau nada suara introvert itu seperti ini. Tidak besar, tidak heboh. Lebih sedikit kecil suaranya. Tapi ya tidak apa-apa. Suara ini juga dibutuhkan pada saat berbicara dengan wanita, apalagi pada saat-saat berbicara yang menjurus-jurus ke hal intim. Karena suara introvert itu bisa dibilang cukup seksi, walaupun tidak heboh, tidak keras. Tapi dengan nada suara seperti ini, wanita bisa gigit bibir seperti ini. Nah, seperti itu, introvert. Oke. Jadi ya komunikasi biasa aja. Jangan terlalu mempermasalahkan ekstrovert introvert. Ada yang bilang kalau ekstrovert itu lebih mahir berkomunikasi, enggak juga. Oke. Okay? Jadi kamu introvert, fine. Berkomunikasi ya komunikasi aja, jangan dibuat-buat aneh-aneh. Mungkin caranya agak sedikit berbeda dari yang kamu lakukan, cuma jangan sampai ganti personality ke extrovert. Itu pun dijelaskan di dalam 12 teknik. Oh, bukan. Dijelaskan dalam ebook saya Cara Memikat Wanita Idaman Anda. Di situ ada 4 personality types. 4 tipe personality. Nah, di situ juga dijelaskan soal personality yang introvert. Oke? Okay? Kenalan cara pria idaman. Besok saya bahas ya. Cara ngebedain lampu kuning sama jual mahal atau hijau. Klik link di bawah, di situ ada videonya. Tentang lampu merah, kuning, hijau. Menjadi pembicara yang menarik bagaimana, Bang? Bicarakan sesuai hati kamu, tanpa berpikir harus mendapatkan respon yang baik dari orang. Bicarakan apa yang kamu percayai, walau hanya satu orang yang mendengarkan. Sekarang, pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat wanita kurang respon pada saat kita sedang melakukan PDKT sama dia? Dia tidak tertarik sama kamu. Bagaimana menjauhkan perasaan ngarep kepada gebetan dan menjauhkan perasaan insecure kepada pacar? Kurangi rasa panik. Optimis. Kamu insecure sama pacar soalnya kamu mikir eh, kalau dia selingkuh gimana? Kalau dia punya pacar lagi gimana? Kalau dia gini gitu gimana? Nah, itu pikiran negatif. Kadang itu tidak terjadi, tapi pikiran kamu terlalu membuat-buat hal itu. Jadi seakan-akan itu sudah terjadi, kamu jadi panik. Jadi caranya supaya tidak insecure ya berpikir positif. Gimana kalau misalnya si cewek setia sama saya seumur hidup, uh, lalu dia menservis saya melebihi fantasi yang saya inginkan misalnya. Oke, jadi berpikirlah lebih optimis supaya tidak khawatir. Nah, pada saat kamu berpikir optimis belum tentu terwujud, tapi itu lebih baik dibandingkan mikir um, negatif dan mikir khawatir yang belum terwujud juga. Kamu prasangka namanya kepada orang. Belum apa-apa udah mikir prasangka dan itu tidak baik. Jadi supaya tidak insecure adalah mikir optimis. Oke? Dan pada saat kamu optimis, faktanya tidak mendukung, baru boleh mikir negatif. Kalau misalnya
faktanya belum apa-apa kamu mikir negatif. Nah, itu yang salah. Karena kamu akan prasangka, dan pada saat prasangka jadi gosip, dan gosip lah yang membuat infotainment jadi kaya. Next. Indikator dia nyaman. Kamu suruh-suruh dia mau. Itu dia nyaman. Pegang tangan aku dong, pegang. Pijitin dong, pijit. Cium dong, cium. Itu dia nyaman. Kalau pada saat kamu minta sesuatu, nyuruh sesuatu dia nggak mau, ya berarti dia belum nyaman. Setidaknya untuk hal itu. Misalnya pijitin dong, dia mau pijitin, berarti dia nyaman pijitin. Cium dong, dia nggak mau, berarti dia nggak nyaman. Belum nyaman untuk cium kamu. Oke? Cara dapetin cewek yang high class. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana? Oh ya, by the way, high class, ingat, high class bukan soal baju, bukan soal tas, bukan soal make up perawatan. Bukan itu. Attitude juga harus, perilaku juga harus high class. Oke? Kebanyakan wanita high class itu cuma orang tuanya aja yang kaya, anaknya tuh manja nggak jelas, dan itu risih. Rasanya risih dengan orang seperti itu karena high demand, manja. Udah biasa dimanjain orang tuanya, ntar dia manja sama kamu, crazy. High class kalau dia nyari duit sendiri, itu baru yang benar-benar high class menurut saya. Dan dia punya attitude yang high class juga gitu. Attitude-nya itu punya manner, nggak cuma manja-manja nggak jelas. Oke? Okay? Bagaimana agar kita tetap dihormati dan dihargai, bukan jadi pesuruh dengan tidak menjadi terlalu baik. Kalau kamu terlalu baik dan disuruh-suruh mau, ya udah jadi pesuruh. Tapi kalau kamu tidak terlalu baik dan kamu disuruh-suruh, pada saat disuruh kamu memang nggak bisa, kamu bilang nggak mau, nah, kamu nggak akan jadi pesuruh. Jadi belajarlah berkata tidak. Kalau nggak ingin jadi pesuruh, belajarlah berkata tidak. Jangan cuma iya, 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 iya terus. Kalau kamu lagi nggak bisa, ya udah, no. Tapi kalau kamu lagi nggak bisa, kamu disuruh, kamu malah uh, ngikutin dan dengan pikiran, oh aku berkorban demi cinta, ya udah, itu bukan berkorban demi cinta, itu jadi pesuruh namanya. Oke? Okay? Berkorban demi cinta bukan berarti kamu jadi budak. Itu sangat penting. Berkorbanlah untuk sesuatu yang layak, bukan berkorban untuk sesuatu yang tidak layak. Dan jika kamu berkorban untuk jadi pesuruh, itu tidak layak. Walaupun sang wanita bilang, kamu harus jadi pesuruh atas nama cinta. Itu bukan cinta namanya. Itu ego yang menggunakan nama cinta. Seperti kata Bon Jovi, you give love a bad name. Gimana caranya pancing dikit curhat? Beli 12 teknik jitu memikat wanita versi 2.0, link di bawah. Ciri-ciri lampu hijau sama teman. Lakukan hal intim dan dia mau. Itu lampu hijau pada teman. Oke? Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 dan saya juga harus pergi karena memang saya tadi ditelepon oleh teman wanita saya. Oleh karena itu, saya akhiri dulu conference kali ini. Dan ingat, besok jam 7 kita ketemu lagi ya. Dan ingat, besok live show di halaman ini lagi. Ingat, untuk bookmark halaman ini. Kalau misalnya kamu join tapi tidak bisa masuk, itu karena room sudah full. Live show ini hanya memuat 300 peserta saja. Di luar 300 peserta, room akan full. Oke, baik. Saya Frank, terima kasih telah mengikuti live show ini. Ingat, besok saya akan upload videonya ini. Kalau kamu ingin mereview ulang, bisa lihat di link di bawah. Dan kamu klik link di bawah dan sebarkan link di bawah. Jika kamu berminat mendapatkan 12 teknik jitu, lihat informasinya di bawah. Oke, baiklah, saya Frank. Kamu masih bisa chat dengan saya. Terima kasih, kita ketemu besok.